kenapa hak-hak mereka tidak sama dengan P3K biasa? Begini Pak ya, mungkin saya akan jawabnya sedikit blunt ini, langsung saya jawabnya. Kalau sekiranya tidak berkenan, silakan saja mengundurkan diri Pak. Jelang pelaporan Ekin periode Februari yang bermula 21 Januari sampai dengan 20 Februari mendatang, BKN memberikan ataupun menggelar sosialisasi pengisian Ekin. Ada beberapa pertanyaan yang membuat BKN geram berkaitan dengan P3K paruh waktu yang seakan-akan enggan untuk mengisi SKP ini. Dan beberapa hal yang perlu rekan-rekan semua ketahui secara umum, PPNS, P3K, dan paruh waktu dalam pengisian Ekin khususnya pada periode Februari mendatang. Untuk lengkapnya simak video ini sampai selesai. Terkait dengan SKP Pak, ya jadi itu di SKP final itu SKP tahunan tuh, padahal kita sudah setiap triwulan mengisi evidennya. Kenapa di SKP final kita mengisi ulang lagi dari awal? Nah terus itu pertama, terus kedua, pada saat kita menggunakan aspek kuantitas dan waktu, di aspek waktu apa eviden realisasinya dan apa keterangannya di realisasinya. Nah, jadi mohon petunjuk. Kalau di aspek kuantitas sudah jelas ya evidennya. Untuk yang paruh waktu statusnya bagaimana Pak? Apakah dia ASN atau non ASN? Itu belum ada pernyataan. ASN terdiri dari P3K dan PNS, tidak ada pernyataan P3K paruh waktu. Nah, gimana? Mohon penjelasannya juga, Pak. Terima kasih, Pak. Masalah semantik nanti. Saya bantu yang pertanyaan pertama. Untuk riwayat bulanan, memang bentuk formulirnya di Permenpan 6 memang kebetulan sama Pak bentuknya. Di setiap periode itu menggunakan formulir yang sama dengan yang final. Nah, maksudnya penilaian periode itu dibuat terpisah seperti itu karena di setiap periode kan mungkin targetnya yang tercapai cuma berapa gitu, tidak mesti full. Jadi kita harus ada record juga terkait dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan di setiap periode itu. Baru kemudian akumulasinya pada saat periode tahunan. Dan itu pun juga kami tidak buatkan dia otomatis terbawa karena siapa tahu eviden yang di setiap periode triwulan atau bulanan itu berbeda mekanismenya dengan periode akhir. Itu mungkin merepotkan iya, tapi kami kalau sudah menerapkan diari kerja harian Bapak Ibu, yang bagian yang periode penilaian triwulan atau bulanan ini nanti bisa lebih simple. Untuk kualitas waktu, kalau Bapak Ibu misalkan masih agak bingung, kalau misalkan di SKP-nya ada waktu nih, target 1 tahun gitu. Kalau Bapak Ibu bingung apa diisi apa, boleh salin aja isian atasnya yang kuantitasnya sebenarnya tidak masalah. Di copy aja linknya dari link eviden yang kuantitas itu dibawa ke tahunan. Karena itu kan juga kualitas waktu itu kan juga menyambung ke satu RHK yang sama. Jadi harusnya saling terkait lah antara indikator-indikator di RHK itu. Jadi silakan nih copy paste aja linknya kalau misalkan bingung mau diisi apa untuk eviden terkait dengan eviden terkait dengan waktu tadi. Kalau memang tidak perlu digunakan waktu, sebenarnya di SKP tidak perlu dipakai waktu. Gunakan saja kuantitas misalkan, biar lebih sederhana kalau misalkan itu bisa dilakukan seperti itu. Sehingga nanti pada saat pelaporan tidak repot harus mengisi setiap waktu seperti itu. Yang terakhir terkait P3K, bukan ranah saya untuk membahas ini ya, karena ini masalah semantik hukum. Kalau prinsip kami ya itu P3K Pak. Jadi P3K juga bagian dari ASN. Jangan sampai kita membuat dikotomi, membedakan perlakuan dari segi dari segi statusnya sebagai ASN antara P3K paruh waktu. Karena P3K paruh waktu juga P3K sebenarnya bagiannya. Beda dari technicality terkait kontraknya, oke, dan technicality terkait dengan kompensasinya itu memang bedanya seperti itu. Tapi dari segi status ASN, sama-sama status ASN seperti itu, wajib juga melakukan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh ASN. Sehingga kita tidak perlu lagi ada dikotomi bahwa ini non ASN, ini ASN gitu di satu kantor seperti itu. Saya izin nambahin ya. Saya Satya Pratama, saya temannya Mas Vira sama teman-teman lagi XPOV ini. Kebetulan menjabat jadi Kepala Kantor Regional 10 BKN di Denpasar.
Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, apakah P3K paruh waktu itu ASN? Semua P3K itu ASN. Jadi jangan sampai ada lagi tadi, benar. Yang ada dikotomi, semuanya ASN. Sebagai dampak dari ASN ini tentunya para P3K baik full time maupun yang paruh waktu ini harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan, termasuk ngisi e-kinerja, SKP, dan lain-lain. Kalau misalnya ada kesulitan, tentunya bisa berkonsultasi dengan kami atau bertanya sama PPK-nya, sama pejabat pembina kepegawaian ini gimana caranya supaya bisa. Tapi yang paling penting dari para teman-teman P3K ini, baik full time maupun paruh waktu, ialah menyesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi teman-teman sudah diangkat jadi ASN, ya mau nggak mau harus ikut aturannya. Ngisi ekin, ngisi SKP dan lain-lain. Jadi itu ya. Jadi jangan sampai ada ini paruh waktu karena dia beda bayarannya, tapi kewajibannya sih sama kalau sebagai ASN. Ikut aturan yang ditetapkan oleh instansi yang membuat yang berwenang untuk masalah kepegawaian. Maaf sedikit Pak. Kalau mereka adalah ASN, kenapa hak-hak mereka tidak sama dengan P3K biasa? Anggaran mereka tuh dibayar dengan akun 52. Itu belanja barang sama seperti honorer. Sedangkan P3K penuh waktu itu dibayar dengan akun belanja pegawai. Nah itu mereka yang paruh waktu tuh uang makan nggak dapat, tunjangan kinerja nggak dapat, padahal pekerjaan sama. Nah Bapak bilang nih di sini tidak ada pembedaan. Kenapa kesejahteraan mereka itu bisa berbeda? Mohon penjelasannya Pak. Penjelasannya karena mereka menurut undang-undang harus diangkat. Menurut aturan harus diangkat jadi ASN menggunakan anggaran daerah. Jadi sebenarnya itu sebenarnya kebijakan yang memang diambil di atas kami di BKN. Kami menjalankan saja bahwa harus seperti ini. Kemudian kami diturunkan ke teman-teman di daerah supaya diangkatlah teman-teman yang bisa masuk ke P3K ini supaya selesai urusan honorer atau urusan pegawai non ASN ini di seluruh Indonesia. Jadi setelah ini tidak ada lagi pegawai yang non ASN diselesaikan secepatnya gitu. Kalau masalah tadi perbedaannya itu tergantung dari kemampuan masing-masing daerah, karena P3K paruh waktu kebetulan sumber anggarannya maknya beda gitu. Tapi kalau menurut di atas ini, apakah mereka ASN? Mereka ASN, cuma cara pembayarannya saja yang beda. Gitu Pak. Kalau masalah perbedaan kami terus terang tidak bisa jawab di sini. Kami hanya di BKN, intinya semua ASN itu termasuk paruh waktu itu ASN. Semua P3K baik full time maupun paruh waktu itu ASN. Sama semua kewajibannya. Itu, Pak. Itulah pertanyaan mereka kepada kami Pak di satuan kerja. Kenapa kami kerjanya sama, status kami sama, kenapa kesejahteraan kami berbeda? Itu pertanyaannya Pak. Karena mereka kerja dari pagi sama, jam kerja sama. Yang kerja sama, pekerjaan sesuai dengan pembagian dari pimpinan sama, tapi kesejahteraannya berbeda. Begini Pak ya, mungkin saya akan jawabnya sedikit blunt ini, langsung saya jawabnya. Kalau sekiranya tidak berkenan, silakan saja mengundurkan diri Pak. Karena bagi mereka untuk bisa diangkat saja jadi ASN itu merupakan kemurahan hati dari negara untuk memberikan mereka status ASN dengan segala macam kemudahan yang diberikan kepada para P3K paruh waktu. Dampaknya dari mereka diangkat ialah mereka harus turut peraturan. Kalau mereka tidak mampu, mereka tidak bisa, ada dua hal. Mereka mengundurkan diri atau mereka tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan sehingga mereka dinilai untuk kontraknya tidak patut lagi untuk diperpanjang. Begitu Pak Dwi siapa namanya?